Kubantu bisnis suami yang bangkrut dengan mengorbankan warisan ayahku, tapi malah setelahnya aku yang dibuang seperti sampah dan diselingkuhi. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela terlihat kelabu, seolah mencerminkan suasana hati yang menggantung di dalam rumah kami. Aku sedang menyiapkan makan malam spesial, rendang dan sayur lodeh, masakan yang dulu selalu dipuji Mas Hendra saat awal pernikahan kami. Tanganku masih basah oleh air cucian beras ketika terdengar suara pintu depan dibanting dengan keras. Dadaku berdebar kencang. Sudah beberapa minggu ini, setiap Mas Hendra pulang, wajahnya selalu diselimuti awan gelap. Mas Hendra masuk dengan langkah berat, wajahnya merah padam dan matanya melotot seperti orang kesurupan. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Aku langsung tahu, hari ini akan lebih buruk dari biasanya. Kamu duduk-duduk saja di sini sementara aku berjuang sendirian. Hardiknya tiba-tiba, suaranya menggelegar memenuhi ruangan kecil kami. Aku mencoba tetap tenang. Aku baru saja masak. Mas, kau lapar? Silakan makan dulu. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, tangannya menyambar piring di hadapanku dan melemparkannya ke dinding. Pecahan keramik berhamburan, kuah rendang menciprat ke lantai. Aku tercekat, lututku gemetar. Ini semua salahmu, Dinda, raungnya. Sejak aku menikahimu, hidupku terus sial. Toko bangkrut, utang menumpuk, bahkan motor kesayanganku harus dijual. Kamu wanita pembawa sial. Dari belakang, Bu Lilis muncul dengan wajah masam. Sudah kubilang, Hendra, jangan bawa perempuan tidak berbakat seperti dia ke dalam keluarga kita. Lihat sekarang, dia seperti kutukan. Aku berdiri di tengah-tengah, dikepung oleh tatapan penuh kebencian dari dua orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Perutku mual, tapi air mataku tidak keluar lagi. Sudah terlalu sering ini terjadi. Tapi, toko elektronik itu bangkrut karena salah perhitungan stok, kan? Bukan karena aku. Diam, teriak Mas Hendra sambil menampar mejaku hingga gelas-gelas bergetar. Kamu pikir kamu pintar? Kalau saja kamu bisa membantu seperti istri bosku yang jago negosiasi, mungkin kita tidak akan seperti ini. Bu Lilis menyeretku ke dapur. Bersihkan ini. Jangan cuma bisa ngomong. Aku memunguti pecahan piring satu persatu. Tangan kecilku tergores oleh beling yang tajam. Darah menetes, tapi tidak ada yang peduli. Di ruang tamu, Mas Hendra dan Bu Lilis tertawa sinis sambil menghina kemampuanku memasak. Malam itu, setelah mereka tertidur pulas, aku duduk di kamar mandi kecil kami, menatap bayanganku yang lusuh di cermin. Air mata akhirnya tumpah. Aku menggigit tangan sendiri agar tidak terdengar. Aku tahu kebangkrutan ini bukan salahku. Aku tahu Mas Hendra gagal karena tidak mau mendengarkan saran untuk diversifikasi produk. Aku juga tahu Bu Lilis selalu memaksanya mengambil keputusan buruk. Tapi di rumah ini, kebenaran tidak berarti apa-apa. Yang penting, mereka butuh kambing hitam. Dan aku, Dinda, adalah sasaran empuknya. Di sakuku, tangan kanan yang masih berdarah itu menggenggam erat buku tabungan warisan ayahku, satu-satunya harapanku. Aku akan bertahan, tapi tidak selamanya. Malam itu, setelah memastikan Mas Hendra dan Bu Lilis tertidur lelap, aku merangkak pelan dari tempat tidur dengan punggung yang masih terasa sakit akibat dorongan kasar Mas Hendra tadi sore. Kaki-kakiku gemetar menahan dinginnya lantai keramik saat aku berjingkat menuju lemari pakaian tua di sudut kamar. Di balik tumpukan kain sarung dan baju lamaku yang sudah usang, tersembunyi sebuah kotak kayu kecil yang diwariskan ayah kepadaku sebelum ia meninggal. Dinda, simpan ini baik-baik. Jangan beritahu siapapun, bahkan suamimu kelak. Pesan ayah dulu dengan tatapan serius yang tidak biasa kulihat darinya. Ini adalah jaminan terakhirmu jika suatu hari hidup tidak berpihak padamu. Tanganku bergetar saat membuka kunci kecil di kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah buku tabungan kuning yang sudah usang, beberapa surat berharga, dan cincin berlian kecil peninggalan ibu. Aku menarik napas dalam-dalam saat mataku menatap angka-angka di buku tabungan itu, jumlah yang cukup untuk menghidupi keluargaku dengan nyaman selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang ini?
Bayangan suara Mas Hendra tiba-tiba mengganggu pikiranku. Aku membayangkan amarahnya yang meledak-ledak jika mengetahui ada harta yang kusimpan selama ini. Air mata menetes di pipiku ketika mengingat perjalanan uang itu terkumpul. Ayahku, seorang guru SD yang hidup sederhana, ternyata menyisihkan gajinya sedikit demi sedikit sejak aku lahir. Setiap lembar uang di tabungan ini adalah tetes keringat dan pengorbanannya. Uang yang seharusnya bisa ia gunakan untuk membeli sepatu baru atau berobat ke dokter saat sakitnya kambuh. Aku menutup kotak itu dengan hati-hati dan menyimpannya kembali di tempat persembunyiannya. Dadaku sesak oleh pertempuran batin. Di satu sisi, aku ingin menggunakan uang ini untuk menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Tapi di sisi lain, suara naluriku berteriak keras. Mereka tidak akan pernah menghargaimu, Dinda. Mereka akan menghabisi semua ini dan tetap menyalahkanmu. Pandanganku tertuju ke arah ranjang di mana Mas Hendra sedang mendengkur keras. Wajahnya yang biasanya tampan sekarang terlihat bengis bahkan dalam tidurnya. Aku teringat bagaimana tadi sore ia dengan mudahnya menghancurkan makan malam yang kusiapkan dengan susah payah. Tidak, bisikku lirih sambil mengepalkan tangan. Aku tidak akan memberikan warisan ayah untuk orang-orang yang hanya tahu menyakitiku. Tapi kemudian, dari kamar sebelah, terdengar suara batuk kecil anak kami, Arumi. Suara polos itu seperti tamparan keras bagi diriku. Apakah aku egois membiarkan anakku menderita sementara ada jalan untuk membantu? Aku berlutut di lantai dingin, tubuhku terguncang oleh isak tangis yang kutetapkan selama ini. Ayah, apa yang harus kulakukan? Di luar jendela, hujan mulai turun dengan deras, seolah alam sedang menangis bersamaku. Aku tahu, apapun keputusanku nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, saat fajar baru merekah, aku mengambil keputusan. Aku akan menggunakan sebagian tabungan itu, hanya cukup untuk menyelamatkan bisnis keluarga. Tapi dengan syarat-syarat ketat yang akan kubuat. Dengan tangan yang masih gemetar, kuisi formulir penarikan di bank. Ini adalah langkah pertamaku melawan takdir. Langkah yang akan mengubah segalanya. Aku mungkin korban sekarang, gumamku sambil menatap cek yang baru saja kuterima, tapi aku tidak akan menjadi korban selamanya. Warisan ayahku ini adalah senjataku. Dan seperti ayahku yang bijak selalu berkata, senjata terbaik adalah yang tidak diketahui musuh. Matahari belum tinggi ketika aku sudah berdiri di dapur, menyiapkan sarapan dengan tangan yang masih sedikit gemetar setelah keputusanku semalam. Kulihat Mas Hendra duduk di meja. Makan dengan wajah masam, sementara Bu Lilis mondar-mandir di ruang tamu sambil mengomel tentang tagihan listrik yang belum dibayar. Udara di rumah kami terasa begitu berat, seolah setiap tarikan napas harus diperjuangkan. Kapan kamu akan menjual perhiasan emasmu, Dinda? Tiba-tiba Bu Lilis menyerang dengan suara nyaring, tanpa basa-basi. Matanya yang tajam menatapku seperti elang mengincar mangsanya. Aku tercekat. Sendok nasi di tanganku berhenti di udara. Perhiasan itu pemberian almarhum ibuku, Bu. Jawabku pelan, mencoba menahan gejolak di dadaku. Mas Hendra langsung menoleh dengan muka merah. Kami butuh uang. Apa kamu tidak mengerti keadaan darurat ini? Meja diguncangnya hingga gelas berdentang. Aku menarik napas dalam, mencoba bersikap tenang meski jantungku berdegup kencang. Kalau begitu, bagaimana jika kita juga menjual jam tangan koleksi Mas? Atau cincin berlian Bu Lilis? Seketika itu juga suasana berubah. Wajah Bu Lilis berkerut seperti mengunyah belimbing masam. Apa? Teriaknya sambil menunjukku dengan jari yang bergetar. Kamu berani menyamakan perhiasan murahanmu dengan barang-barang berharga kami. Mas Hendra bangkit dengan gerakan agresif, mendekatiku sampai aku bisa mencium bau alkohol dari napasnya. Dengar baik-baik, Dinda. Kamu cuma istri. Hartamu adalah hartaku. Tapi hartaku tetap hartaku. Itu aturan dalam Islam. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Aku menggigit bibir bawahku sampai terasa sakit. Air mataku menggenang tapi kutahan tidak sampai tumpah. Tapi perhiasanku tidak seberapa nilainya. Lalu apalagi yang bisa kamu kontribusikan? Sergah Bu Lilis dengan nada merendahkan. Kamu tidak bisa bantu urus bisnis, masakanmu biasa saja, bahkan melahirkan anak cuma satu. Sekarang saat keluarga butuh, kamu malah pelit.
Setiap kata seperti pukulan langsung ke jantungku. Aku melihat ke arah Arumi yang sedang asyik bermain di sudut ruangan, tak menyadari badai yang sedang terjadi. Tubuh kecil polos itu yang mereka sebut cuma satu, seolah anakku tidak cukup berharga. Baiklah. Akhirnya aku menyerah, suaraku parau. Aku akan jual perhiasanku besok. Tapi Bu Lilis belum puas. Bawa juga buku tabunganmu. Pasti kamu punya tabungan diam-diam. Dadaku sesak. Mereka seperti bisa membaca pikiranku. Aku tidak punya tabungan, Bu. Mata Bu Lilis menyipit penuh kecurigaan sebelum akhirnya ia memutarbalikkan telapak tangannya dengan gerakan dramatis. Ya sudah. Tapi ingat, Dinda, sebagai istri kewajibanmu membantu suami. Jangan sampai aku dengar kamu menyembunyikan apa-apa. Sepanjang hari itu, aku seperti robot yang bergerak tanpa jiwa. Tanganku otomatis mencuci piring, menyapu lantai, sementara pikiranku menerawang jauh. Saat mandi siang itu, air mata akhirnya tumpah bercampur air shower. Tubuhku lunglai bersandar di dinding kamar mandi yang dingin. Malam harinya, saat semua sudah tidur, aku mengeluarkan kotak rahasia itu lagi dari persembunyiannya. Kuremas-remas perhiasan ibuku di tanganku, satu-satunya peninggalan berharga darinya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah pengakuan pahit bahwa mereka benar. Aku memang sudah menyembunyikan sesuatu. Di balik lapisan kain sarung tua itu, tersimpan bukan hanya warisan ayah, tetapi juga kebencian yang mulai bersemi dalam hatiku. Kebencian yang perlahan tumbuh, mengakar, dan suatu hari nanti mungkin akan berbuah. Aku menatap cermin di hadapanku. Mata yang kulihat bukan lagi mata Dinda yang penurut. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih keras di baliknya. Kalian mau perang? Bisikku pada bayanganku sendiri. Baik. Tapi ingat, perang ini kalian yang mulai. Dengan tekad baru, kuambil keputusan untuk menjual perhiasanku besok, tapi hanya sebagian kecil saja. Selebihnya akan kusimpan rapat-rapat. Bersama dengan kebencian yang mulai menyala-nyala ini. Karena sekarang aku mengerti satu hal. Dalam keluarga ini, aku tidak lagi istri atau menantu. Aku hanya tawanan perang. Dan tawanan yang cerdas tahu kapan harus berpura-pura menyerah, sambil menyiapkan senjata rahasianya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di depan bank dengan tangan menggenggam erat tas kecil berisi perhiasan dan buku tabungan warisan ayah. Angin pagi menerpa wajahku, membawa serta butiran debu jalanan yang membuat mataku perih. Atau mungkin itu hanya air mata yang kutahan terlalu lama. Di dalam bank, jari-jariku gemetar saat mengisi formulir penarikan. Setiap angka yang kutulis terasa seperti menggorok bagian dari jiwaku sendiri. Uang ini seharusnya untuk Arumi, untuk pendidikannya, untuk masa depannya. Tapi sekarang, aku akan menyerahkannya pada orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya sebagai keluarga seutuhnya. Ini salahmu, Dinda. Kalau saja kau lebih mengerti bisnis, mungkin suamimu tidak akan gagal. Lihat istri Pak Budi, bisa membantu suaminya berkembang. Kamu, cuma bisa masak dan bersih-bersih. Suara-suara itu bergema di kepalaku, membuat pelipisku berdenyut sakit. Aku menarik napas dalam-dalam ketika petugas bank menyerahkan selembar cek dengan jumlah yang cukup untuk memulai kembali bisnis kecil. Saat kembali ke rumah, langkahku terasa berat seperti menarik gerobak penuh batu. Mas Hendra langsung menyambut di teras dengan wajah yang tidak sabar. Sudah dapat? Tanyanya kasar, tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan, mengulurkan cek itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ini cukup untuk modal usaha kecil-kecilan. Tapi aku mau ikut mengatur keuangannya. Wajah Mas Hendra berubah merah. Apa? Kau tidak percaya padaku? Bukan tidak percaya, Mas. Tapi ini uang warisan ayahku. Aku punya tanggung jawab. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Bu Lilis sudah muncul dari dalam rumah dengan langkah cepat. Dasar perempuan serakah, hardiknya sambil menyambar cek dari tanganku. Uang suami adalah uang suami. Uang istri juga uang suami. Kau pikir siapa dirimu? Aku berdiri tegak, kali ini tidak menunduk. Aku istri yang menyelamatkan kalian dari kebangkrutan. Jawabku dengan suara yang lebih tegas dari yang kukira. Dan aku mau ikut memutuskan kemana uang ini akan digunakan.
Untuk pertama kalinya, mereka terlihat terkejut dengan ketegasanku. Ada jeda singkat sebelum Mas Hendra akhirnya menghela napas. Baiklah, katanya dengan enggan. Kau boleh lihat pembukuannya. Tapi ingat, aku yang memegang kendali bisnis. Malam itu, setelah mereka tertidur, aku duduk di kamar mandi kecil kami. Air mataku akhirnya tumpah deras, bercampur dengan air yang mengalir dari shower. Tubuhku terguncang oleh isak tangis yang selama ini kutetapkan. Uang itu, warisan terakhir ayahku, sekarang berada di tangan orang-orang yang bahkan tidak menghargai pengorbananku. Tapi di balik kesedihan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Sebuah tekad baru. Aku mungkin memberikan uangku, tapi tidak dengan harga diriku. Tidak lagi. Aku menatap wajahku di cermin yang berkabut. Mata yang menatap balik padaku bukan lagi mata Dinda yang penurut. Ada api kecil di dalamnya. Api yang suatu hari nanti bisa menjadi kobaran yang membakar habis semua penghinaan ini. Kalian akan menyesal. Bisikku pada bayanganku sendiri. Kalian akan sangat menyesal telah memperlakukan aku seperti ini. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. 3 bulan telah berlalu sejak kuberikan warisan ayahku sebagai modal usaha. Toko sembako kecil yang mereka buka di ujung jalan kini telah berkembang menjadi grosir yang ramai dikunjungi pedagang pasar. Setiap pagi, truk-truk pengangkut barang hilir mudik di depan rumah kami, membawa berbagai macam kebutuhan pokok yang mereka jual dengan margin keuntungan lumayan. Aku sendiri yang mengatur pembukuan dengan teliti, memastikan setiap rupiah yang keluar dan masuk tercatat rapi di buku besar berwarna biru tua yang selalu kubawa kemana-mana. Namun, semakin sukses bisnis ini, semakin kejam pula perlakuan mereka terhadapku. Kau lihat, Dinda. Mas Hendra menepuk-nepuk pundakku dengan keras saat kami berdiri di depan gudang baru mereka yang luas. Bau beras, minyak goreng, dan berbagai rempah memenuhi udara. Ini semua berkat kerja kerasku. Tak ada hubungannya dengan uang sedikit yang kau berikan dulu. Bu Lilis yang berdiri di sampingnya langsung menimpali. Iya, kalau hanya mengandalkan uangmu yang tak seberapa itu, mungkin kita masih menjual permen di pinggir jalan. Mereka tertawa bersama. Suara mereka nyaring dan menusuk seperti pisau yang memutar-mutar luka di hatiku. Aku hanya tersenyum tipis, menahan gejolak di dadaku sambil memeluk buku pembukuan lebih erat. Tentu saja, Mas. Tapi setidaknya dengan pembukuan yang rapi ini, kita bisa memantau perkembangan bisnis dengan. Dasar perempuan tukang ngatur, potong Mas Hendra dengan kasar. Kau pikir dengan sedikit uang itu kau bisa ikut campur segalanya? Urus saja dapur dan anakmu. Malam itu, sambil memeriksa catatan keuangan di kamar kecil yang kujadikan kantor sementara, aku menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada beberapa pengeluaran besar yang tidak tercatat dengan jelas. Uang yang menguap begitu saja dengan keterangan, keperluan bisnis, yang samar. Ketika kuantarkan hal ini keesokan harinya, reaksi mereka di luar dugaan. Berani-beraninya kau mempertanyakan pengeluaranku. Raung Mas Hendra sambil membanting buku pembukuan ke lantai. Kertas-kertas berhamburan di sekitar kakiku. Aku bos di sini. Aku yang menentukan apa yang terbaik untuk bisnis ini. Bu Lilis datang menghampiri dengan langkah cepat. Wajahnya merah padam. Kau terlalu banyak permintaan, Dinda. Uang yang kau berikan dulu bahkan tidak cukup untuk sewa gudang 3 bulan. Sekarang setelah kami sukses, kau mau ikut nimbrung. Aku berdiri tegak, menatap mereka berdua dengan tatapan yang sengaja kubuat datar. Di dalam, hatiku berdegup kencang, tapi kupaksakan diri untuk tetap tenang. Aku hanya ingin memastikan bisnis ini berjalan dengan baik. Bukan untukku, tapi untuk Arumi. Jangan bawa-bawa nama cucuku, teriak Bu Lilis tiba-tiba. Dia bagian dari keluarga kami, bukan bagian dari keserakahanmu. Perkataan itu seperti tamparan keras. Selama ini, mereka selalu memisahkan aku dari Arumi, seolah aku hanya alat melahirkannya saja. Bahkan sekarang, di saat bisnis mulai menghasilkan, aku tetap dianggap sebagai orang luar. Di hari-hari berikutnya, pengucilan mereka semakin menjadi. Aku dilarang datang ke toko kecuali untuk mengantar makanan. Pembukuan diambil alih oleh keponakan Bu Lilis yang baru lulus SMA. Bahkan hasil keuntungan bisnis sama sekali tidak kelihatan di rumah.
Semua diputar kembali untuk usaha sementara kami tetap hidup pas-pasan. Suatu malam, saat aku membereskan berkas-berkas lama di kamar kecil, tanpa sengaja kudengar percakapan mereka di ruang tamu. Kita perlu pisahkan harta kita dari Dinda, bisik Bu Lilis. Aku sudah bicara dengan notaris. Bisnis ini harus atas nama kita berdua saja. Tapi modal awalnya dari dia, sahut Mas Hendra, suaranya rendah. Soal itu, kita bisa bilang uangnya sudah kembali. Lagi pula, dia kan istri, hartanya memang hak suami. Aku berdiri membeku di balik pintu, tangan menutup mulut untuk menahan teriakan yang ingin keluar. Darahku mendidih, tapi justru saat itulah sebuah ketenangan aneh menyelimutiku. Keesokan paginya, saat mereka pergi ke toko, aku mengambil buku tabungan lama dari tempat persembunyiannya. Masih ada sisa warisan ayah yang tidak kugunakan, cukup untuk rencana baruku. Dengan hati-hati, kuambil separuhnya dan menyimpannya di tempat baru. Sementara itu, di buku harian rahasiaku, kutulis dengan huruf-huruf tebal. Hari ini aku belajar pelajaran berharga. Air susu dibalas air tuba. Tapi aku bukan orang yang akan diam saja ketika diperlakukan seperti ini. Mereka mungkin mengira aku lemah, tapi mereka lupa. Wanita yang terpojok adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Aku akan membiarkan mereka menikmati kesuksesan palsu mereka sebentar lagi. Karena buah yang terlalu matang sebelum waktunya, pasti akan jatuh dan membusuk dengan sendirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tersenyum. Senyum dingin yang tidak sampai ke mata. Senyum seorang wanita yang mulai merencanakan sesuatu besar. Hujan turun deras ketika aku memutuskan untuk mengantar makan siang ke toko, karena Mas Hendra lupa membawa bekalnya pagi tadi. Tanganku memegang erat termos berisi sayur asam dan ikan goreng kesukaannya, sementara payung kecil di tangan yang lain nyaris tak berguna melawan terpaan angin kencang yang menerjang tubuhku. Air hujan merembes melalui sela-sela sandalku, membuat kakiku basah dan dingin. Sesampainya di depan toko, aku terkejut melihat pintu depan terkunci rapat padahal biasanya ramai pembeli di jam-jam seperti ini. Aku mengeluarkan kunci cadangan dari tas dan membuka pintu perlahan. Toko yang biasanya penuh dengan karung-karung beras dan minyak goreng itu kini sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu di bagian belakang. Mas Hendra, panggilku pelan sambil melangkah masuk. Suara gemerisik dan desahan cepat terdengar dari ruang gudang belakang. Ada sesuatu yang tidak beres, naluriku berteriak keras. Dengan langkah hati-hati, aku mendekat ke sumber suara itu. Dan di sanalah aku melihatnya. Mas Hendra berdiri dengan baju yang tidak rapi, wajahnya merah padam. Di sebelahnya, Maya, asisten yang baru mereka pekerjakan 2 bulan lalu, terusik dengan rambut yang acak-acakan dan baju yang kusut. Mereka berdua terkejut melihatku muncul tiba-tiba, seperti pencuri yang ketahuan basah. Dinda, kau kenapa tidak memberitahu dulu? Mas Hendra buru-buru merapikan bajunya, suaranya gemetar. Maya segera melompat dari tempat duduknya, wajahnya pucat. Bu Dinda, ini bukan seperti yang ibu lihat. Aku berdiri membeku, tangan yang memegang termos mulai gemetar. Isi perutku berputar-putar, tapi anehnya, tidak ada air mata yang keluar. Hanya ada rasa hampa yang dalam, seperti sesuatu yang selama ini kusangkal akhirnya terungkap dengan cara paling menyakitkan. Jadi ini alasan kenapa pembukuan tidak pernah cocok. Suaraku terdengar datar, jauh lebih tenang dari yang kubayangkan. Uang bisnis yang hilang itu dipakai untuk apa, Mas? Untuk membeli perhiasan dan baju baru dia. Mas Hendra mendekatiku dengan wajah beringas. Diam kau. Jangan berani-berani menuduh. Kau pikir siapa dirimu? Hanya karena memberi sedikit modal, kau bisa mengatur segalanya. Tangannya menepak termos dari genggamanku. Panci sayur asam jatuh, pecah. Kuah kuning menyebar di lantai seperti pengkhianatan yang baru saja terjadi. Maya segera mengambil tasnya dan berlari keluar tanpa berkata-kata. Aku menatap Mas Hendra dengan tatapan yang bahkan membuatnya sedikit mundur. Aku tahu semua pengeluaran tidak jelas itu, Mas. Aku catat semuanya. Wajahnya berubah merah padam. Kau memata-mataiku? Dasar istri tidak tahu diri. Tidak perlu memata-matai sesuatu yang dilakukan dengan sembrono, jawabku dingin. Transfer ke butik-butik mahal, tagihan hotel, bahkan pembelian cincin di toko emas,
Semuanya tercatat di rekening bisnis. Dia mengangkat tangan seperti hendak menampar. Tapi kali ini aku tidak menunduk. Aku menatapnya langsung ke mata. Dengan keberanian yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Silakan pukul aku, Mas. Tapi ingat, sekarang ada bukti-bukti yang bisa kubawa kemana-mana. Tangannya terhenti di udara. Matanya melotot penuh kebencian. Apa yang kau mau, Dinda? Uang? Harta? Kau sudah dapat semuanya. Aku memungut tas yang jatuh, perlahan membersihkan sisa makanan di lantai dengan tisu. Aku hanya ingin dihargai, Mas. Tapi sekarang aku mengerti. Itu terlalu banyak diminta dari orang sepertimu. Ketika aku berbalik untuk pergi, dia mengejek dari belakang. Lari saja. Kau pikir siapa yang akan mempercayai ceritamu? Aku punya nama baik di masyarakat. Kau cuma istri yang tidak tahu berterima kasih. Hujan masih deras ketika aku keluar dari toko. Air bercampur dengan air mata yang akhirnya tumpah. Tapi kali ini, air mataku tidak lagi tanda kelemahan. Itu adalah pembersihan terakhir sebelum tekadku mengeras. Di rumah, sambil menatap Arumi yang sedang asyik bermain puzzle, aku mengambil buku catatan rahasiaku dan mulai menulis dengan tangan yang mantap. Hari ini aku melihat kebenaran yang selama ini kusangkal. Aku bukan lagi istrinya. Aku hanya alat yang digunakan lalu dibuang ketika sudah tidak berguna. Tapi mereka lupa satu hal. Bahkan alat tumpul pun bisa melukai jika digunakan dengan tepat. Aku akan mengumpulkan setiap bukti, setiap penghinaan, setiap pengkhianatan. Dan ketika saatnya tiba, aku akan memastikan dunia tahu siapa sebenarnya Mas Hendra dan Bu Lilis. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku tidur di kamar terpisah dengan pintu terkunci rapat. Di bawah bantal, tanganku menggenggam erat flash disk berisi semua bukti keuangan yang telah kusimpan diam-diam selama ini. Dan di luar jendela, petir menyambar-nyambar seolah alam merestui tekad baruku. Minggu pagi itu seharusnya spesial. Hari ulang tahun Bu Lilis yang ke-60, dan seluruh keluarga besar akan berkumpul di rumah kami. Sejak subuh aku sudah berdiri di dapur, mengolah berbagai hidangan istimewa, rendang yang dimasak perlahan selama 6 jam, sambal goreng hati ampela dengan bumbu rahasia warisan ibuku, sayur labu siam kuah bening, dan tumpeng nasi kuning yang kubentuk dengan hiasan telur dadar iris dan ayam suwir. Keringat mengucur deras di pelipisku saat asap panas dari wajan mengepul memenuhi dapur kecil kami. Ketika semua hidangan siap diatur di meja makan besar, aku dengan hati-hati mengenakan kebaya biru muda pemberian almarhum ibuku, satu-satunya yang cukup pantas untuk acara keluarga seperti ini. Arumi yang sudah berdandan rapi dengan baju baru miliknya melompat-lompat kegirangan. Ibu cantik, serunya sambil memeluk kakiku. Kubelai rambutnya yang halus. Nanti kamu duduk di samping ibu ya, sayang. Tapi saat kami menuju meja makan, Bu Lilis tiba-tiba menghadang dengan tatapan dingin. Dinda, kamu makan di dapur saja bersama pembantu. Tempat di meja ini hanya untuk keluarga. Dunia seakan berhenti berputar. Kulihat sekeliling meja yang penuh dengan sepupu dan tantenya Mas Hendra. Semua menatapku dengan pandangan campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang mengejek. Tapi Bu, aku sudah menyiapkan semua makanan ini. Suaraku gemetar. Mas Hendra yang duduk di kursi kepala meja malah tertawa. Dengar kata ibuku, Dinda, kamu kan cuma tukang masak hari ini. Arumi merengek ingin tetap bersamaku. Tapi Bu Lilis segera menyambar tangannya. Cucuku ikut makan di sini bersama nenek. Kamu bisa lihat dia nanti kalau sudah selesai. Dengan muka terbakar malu, aku berbalik menuju dapur. Suara tawa dan obrolan riang dari ruang makan menusuk-nusuk telingaku seperti jarum. Di dapur, aku duduk di bangku kayu kecil, menatap sepiring nasi dengan lauk seadanya yang kubuat untuk pembantu. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Bibi Rina, adik ibu Mas Hendra yang selalu baik padaku, masuk dengan wajah masam sambil membawa beberapa piring berisi makanan yang kubuat. Mereka tidak pantas dapat masakan selezat ini, bisiknya sambil duduk di sampingku. Ayo, kita makan bersama di sini. Air mataku akhirnya tumpah. Kenapa mereka membenciku seperti ini? Bei, aku sudah berusaha keras. Bibi Rina memegang tanganku erat. Kamu terlalu baik untuk mereka, Dinda. Terlalu cantik,
terlalu pintar. Itu yang membuat mereka tidak nyaman. Di tengah percakapan kami, tiba-tiba terdengar teriakan dari ruang makan. "Dinda, kopinya mana?" teriak Bu Lilis. Aku segera bangkit untuk menyiapkan kopi, tapi Bibi Rina menahanku. "Biarkan aku yang mengantar." Ketika Bibi Rina kembali, wajahnya merah padam. "Dasar tidak tahu diri. Mereka mengolok-olok masakanmu, bilang rendangnya terlalu kering, sambalnya kurang pedas." Di saat yang sama, Arumi tiba-tiba masuk ke dapur sambil menangis. "Aku mau makan sama ibu." Nenek cubit tangan Arumi waktu mau ambil ayam. Api kemarahan yang selama ini kukubur dalam-dalam tiba-tiba menyala-nyala. Dengan langkah tegas, aku menuju ruang makan di mana mereka semua sedang asyik menikmati hidanganku. "Kalian tidak pantas makan masakanku," kataku dengan suara rendah tapi jelas sambil mulai mengumpulkan piring-piring di depan mereka. Ruang makan langsung senyap. "Berani-beraninya kau," teriak Bu Lilis sambil berdiri. Mas Hendra langsung menghampiriku dengan wajah beringas. "Kau gila? Kembalikan piring itu." Tapi aku sudah memegang erat pinggiran meja. Dengan satu gerakan cepat, kuangkat seluruh taplak meja. Semua piring, gelas, makanan, dan minuman berhamburan ke lantai dalam suara pecahan yang menggelegar. "Ini hadiah ulang tahun untukmu, Bu," kataku dengan suara dingin. "Selamat menikmati sisa hidupmu yang menyebalkan." Aku segera menggendong Arumi yang ketakutan dan berjalan menuju kamar. Di belakangku, suara teriakan dan umpatan memenuhi rumah agar aku meninggalkan rumah. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak peduli. Malam itu, sambil menenangkan Arumi yang masih terguncang, kuambil ponselku dan mulai merekam video. "Namaku Dinda. Hari ini, di ulang tahunnya yang ke-60, ibu mertuaku mengusirku dari rumah. Setiap kata, setiap detail kejadianku sampaikan dengan jelas. Video ini akan menjadi saksi, bukan hanya untuk dunia, tapi untuk diriku sendiri. Agar aku tidak pernah lagi melupakan betapa hinanya perlakuan mereka hari ini." Dan di sudut kecil hati yang paling dalam, sebuah tekad baru mulai bersemi. Suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesal telah memperlakukanku seperti bukan manusia. Pagi setelah kejadian memalukan di pesta ulang tahun Bu Lilis, tubuhku terasa berat bagai diganjal batu besar. Mataku sembab akibat menangis semalaman, tapi pikiran jernih yang tak pernah kumiliki sebelumnya justru muncul. Sambil menyeruput kopi pahit di dapur sunyi, kuambil ponsel dan membuka aplikasi media sosial yang baru kudaftarkan dengan nama samaran. Ayu Ningtyas, nama yang kupilih dengan sengaja, gabungan nama ibuku dan nama tengahku yang tak pernah dipanggil siapapun. Akun ini akan menjadi senjataku yang paling rahasia. Dengan jari-jari yang kadang gemetar, kuunggah video yang kurekam semalam. Tidak semua, hanya potongan di mana Bu Lilis dengan congkak mengusirku dan menyumpah serapahiku dari meja makan, dan Mas Hendra yang tertawa mengejek. Kutambahkan teks dengan narasi sederhana. "Inilah wajah keluarga suamiku yang kubantu bangkit dari kebangkrutan. Hari ulang tahun ibu mertua, aku yang masak dari pagi tapi diusir makan di dapur. Mereka lupa dulu sempat makan nasi aking saat bangkrut." Ku kencangkan ikat rambutku sambil menatap layar. "Ini hanya permulaan," bisikku pada diri sendiri sebelum menekan tombol unggah. Tak kusangka, dalam 2 jam saja, video itu sudah dibagikan lebih dari 500 kali. Komentar berdatangan. "Astaga, tega banget perlakuannya. Itu lo suaminya, duduk diam aja kayak enggak peduli." Keluarga temanku ini, dulu memang sudah terkenal sombong. Saat tengah hari, telepon genggamku berdering tak henti-hentinya. Nomor-nomor tak dikenal. Ternyata beberapa teman Bu Lilis yang terkejut melihat video itu. Aku tak mengangkat satu pun, hanya menyimpan semua bukti tangkapan layar. Ketika Mas Hendra pulang sore itu, wajahnya merah padam seperti orang demam. "Kau berani membuat video kami?" teriaknya begitu masuk pintu, membuat Arumi yang sedang menggambar di meja kecil langsung menangis ketakutan. Aku dengan tenang menggendong Arumi dan menatapnya langsung. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud, Mas. Dasar perempuan penipu." Tangannya mengayun, tapi kali ini aku cepat menghindar. Video itu sudah dilihat bos besar klien kami. Dia batalkan kontak besok karena tidak mau kerja sama dengan keluarga tidak beradab.
Bu Lilis yang baru saja datang berlari masuk dengan wajah pucat. Tante Rini telepon aku. Dia bilang seluruh arisan sudah melihat video itu. Dinda, kau sudah menghancurkan nama baik keluarga kami. Aku hanya tersenyum tipis sambil menenangkan Arumi yang masih terisak. Kalau kalian tidak ingin dipermalukan, seharusnya jangan berperilaku memalukan. Mereka berdua terkesima dengan ketenanganku. Kau akan menyesal, geram Mas Hendra sambil menunjukku dengan jari gemetar. Aku akan usir kau dari rumah ini. Silakan, jawabku dingin. Tapi ingat, aku punya lebih banyak bukti yang bisa kuviralkan. Tunggu saja episode berikutnya. Mata Bu Lilis melotot. Apa lagi yang kau punya? Aku membawa Arumi ke kamar tanpa menjawab, meninggalkan mereka berdiri terpaku di ruang tamu. Malam itu, sambil menunggu Arumi tertidur, kunggah foto-foto lain, kwitansi pembelian cincin berlian oleh Mas Hendra yang bertanggal minggu lalu, bukan untukku. Bukti transfer ke sebuah butik baju wanita, juga bukan untukku. Dan screenshot percakapan mesra di media sosial yang kudapat dari teman Maya yang merasa bersalah. Kutambahkan judul, ketika istri sibuk masak untuk pesta, suami sibuk beli hadiah untuk teman spesial. Tak sampai 10 menit, notifikasi berdering tak henti-hentinya. Kali ini, beberapa teman dekatku mulai mengirim pesan dukungan. Bahkan ada yang mengaku memiliki cerita serupa tentang kesombongan keluarga Mas Hendra. Di tengah malam, ponselku bergetar dengan pesan dari Bibi Rina. Dinda, keluarga besar sedang rapat darurat besok. Mereka akan meminta Hendra memilih antara tetap menikahimu atau kehilangan warisan. Hati-hati. Kusimpan ponsel itu dan memandang bulan purnama di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, aku merasa punya kekuatan. Mereka mungkin bisa mengusirku dari rumah, tapi tidak dari kehidupan mereka. Karena sekarang, aku sudah belajar bermain dengan aturan mereka. Hanya saja, dengan strategi yang lebih baik. Dan ini baru babak pertama. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan ketika aku berdiri di balik jendela kamar, menyaksikan Mas Hendra bergegas masuk ke mobilnya dengan wajah yang lebih keruh dari biasanya. Teleponnya terus berbunyi sejak subuh, dan dari potongan pembicaraan yang kudengar, aku tahu, krisis telah tiba. Baru saja aku menyelesaikan sarapan untuk Arumi, dering bel rumah yang nyaring memecah kesunyian. Di depan pintu berdiri Pak Budi Santoso, salah satu klien utama bisnis grosir mereka, dengan raut wajah yang tak biasa. Bu Dinda, sapanya singkat, matanya tak mau bertemu dengan mataku. Bisa saya bicara sebentar? Kumohon dia masuk dan menyuguhkan teh hangat. Tanganku tak gemetar sedikitpun saat menuangkan air ke dalam cangkir. Ada kepuasan tersendiri melihat orang sepenting Pak Budi datang ke rumah di jam kerja. Maaf mengganggu, mulutnya bergetar sedikit. Saya sudah telepon Pak Hendra berkali-kali, tapi dia tak mengangkat. Saya harus bicara langsung. Aku mengangguk pelan, sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Keluarga saya melihat, video itu, katanya sambil menatap tangannya sendiri. Istri saya sangat terkejut. Kami punya 2 anak perempuan. Bu, nilai-nilai keluarga sangat penting bagi kami. Dia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Kami memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pengadaan sembako untuk perusahaan kami. Besok terakhir pengiriman. Di dalam hatiku, ada sesuatu yang melonjak gembira, tapi wajahku tetap tenang. Saya mengerti, Pak Budi. Tapi kenapa memberitahu saya? Bukankah lebih baik langsung ke suami saya? Matanya naik, kali ini penuh dengan pengertian yang dalam. Karena saya tahu siapa sebenarnya yang menjalankan bisnis itu. Bu, pembukuan rapi, pengiriman tepat waktu, itu semua kerja Anda. Istri saya bilang, keluarga yang tidak menghargai ibu rumah tangganya sendiri, tidak akan menghargai mitra bisnisnya. Perkataan itu seperti tamparan manis. Selama ini, di balik semua penghinaan mereka, ternyata ada orang yang melihat kenyataan. Terima kasih, Pak Budi, jawabku sambil menahan sesuatu yang hangat di dada. Tapi keputusan bisnis tetaplah di tangan suami dan ibu mertua saya. Dia mengangguk, lalu dari dalam saku jasnya mengeluarkan sebuah kartu nama. Ini kontak pribadi saya. Jika suatu saat Anda membutuhkan pekerjaan, perusahaan kami selalu membuka pintu untuk orang-orang kompeten.
Saat aku menerima kartu itu, tanganku yang biasanya mantap tiba-tiba gemetar ringan. Ini bukan sekadar tawaran kerja. Ini pengakuan. Pengakuan bahwa aku punya nilai di luar status sebagai istri dan menantu yang dihinakan. Tak sampai 10 menit setelah Pak Budi pergi, Mas Hendra pulang dengan wajah merah padam. Dari caranya membanting pintu, aku tahu dia sudah mendapat kabar. Pak Budi batal kontrak, teriaknya sambil menendang kursi di ruang tamu. Dia bilang karena video sialan itu. Apa yang kau inginkan, Dinda? Keluarga kita jatuh miskin lagi. Aku tak segera menjawab. Dengan tenang aku mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan vas yang dia jatuhkan dalam amukannya. Kau pikir ini lucu? Dia mencengkeram lenganku kasar. Bisnis kita bisa runtuh karena ulahmu. Lepas dari genggamannya, aku berdiri tegak. Bukan bisnis kita, Mas. Bisnis kalian. Aku cuma dianggap tukang masak dan pembantu. Ingat. Wajahnya berkerut seperti orang kesakitan. Kau senang melihat aku menderita, ya? Dasar perempuan dengki. Dari dalam tas, kuambil buku catatan keuangan yang selama ini kusimpan rahasia. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya membangun bisnis ini, kataku sambil membuka halaman demi halaman catatan rapi pemasukan dan pengeluaran. Siapa yang mengatur pembukuan ketika kalian sibuk pamer kekayaan baru? Siapa yang negosiasi harga dengan supplier ketika kalian asyik belanja barang mewah? Suaraku kini lebih keras, tapi bukan berteriak, tegas dan jelas seperti hakim yang membacakan vonis. Dan siapa yang selama ini kalian hina di depan orang lain? Siapa yang diusir dari meja makan keluarga? Mas Hendra terdiam sejenak, lalu tertawa pahit. Jadi ini rencanamu? Menghancurkan kami. Aku menggeleng pelan. Aku tidak perlu merencanakan kehancuran kalian. Kalian sudah melakukannya sendiri dengan sikap dan perbuatan. Aku hanya membuka mata orang-orang tentang siapa kalian sebenarnya. Di luar, hujan mulai turun lagi. Butir-butir air mengetuk jendela seperti irama yang sesuai dengan detak jantungku. Hari ini, satu klien besar pergi. Besok, mungkin akan ada lagi. Dan aku akan menyaksikan semuanya. Bukan dengan senyum kemenangan, tapi dengan ketenangan orang yang akhirnya melihat keadilan mulai ditegakkan. Malam itu, sambil meninabobokan Arumi, ku pertimbangkan tawaran Pak Budi. Mungkin memang sudah waktunya aku mulai memikirkan kehidupan di luar tembok rumah ini. Tapi bukan berarti aku akan pergi dengan diam-diam. Ada begitu banyak kebenaran yang masih harus diungkap. Dan aku baru saja memulai. Hujan seminggu penuh membuat udara di rumah terasa lembab dan pengap. Sama seperti suasana di antara kami. Sejak kepergian Pak Budi sebagai klien utama, telepon di rumah tak henti-hentinya berdering dengan berita buruk, pembatalan kontrak, penundaan pembayaran, bahkan beberapa supplier mulai menagih hutang dengan lebih agresif. Aku duduk di teras belakang sambil menikmati teh hangat, mendengarkan dengan seksama setiap teriakan dan umpatan yang datang dari dalam rumah. Mas Hendra berdebat keras dengan Bu Lilis, saling menyalahkan atas runtuhnya reputasi keluarga. Kalau saja ibu tidak memperlakukan Dinda seperti pembantu, kita tidak akan dalam masalah ini. Dasar anak tidak tahu diri. Kau yang tidak bisa mengontrol istrimu. Senandung kecil keluar dari bibirku. Indah, bukan? Melihat mereka saling memakan satu sama lain seperti ikan-ikan kecil di akuarium sempit. Arumi yang sedang menggambar di sampingku tiba-tiba bertanya, "Ibu senang ya hari ini?" Kuseka lembut rambutnya yang halus. "Ibu hanya senang melihat langit mulai cerah, sayang." Sebenarnya, ada satu kebenaran yang kusembunyikan dari semua orang. Aku masih memiliki akses penuh ke akun bisnis keluarga. Password yang kubuat dulu tidak pernah mereka ganti. Terlalu yakin dengan superioritas mereka untuk mempertimbangkan bahwa aku bisa menjadi ancaman. Malam itu, saat semua sudah tertidur, kubuka laptop tua pemberian ayahku. Dengan beberapa klik, seluruh data keuangan bisnis terbuka di hadapanku. Catatan-catatan mencurigakan yang selama ini kusimpan rahasia kini kususun dengan rapi dalam folder terenkripsi. Pengeluaran fiktif, laporan keuangan yang dimanipulasi, bahkan bukti penyuapan kecil-kecilan yang mereka lakukan untuk mendapatkan izin usaha. Tapi aku tidak langsung mempublikasikan semuanya. Tidak, itu terlalu mudah. Sebaliknya,
Kucetak beberapa dokumen penting dan menyimpannya dalam amplop coklat. Keesokan paginya, saat Mas Hendra sedang sibuk menerima telepon dari supplier yang marah, aku dengan santai meletakkan amplop itu di meja kerjanya, tanpa catatan, tanpa penjelasan. Hanya dokumen-dokumen yang menunjukkan betapa buruknya kondisi bisnis mereka sebenarnya. Efeknya lebih cepat dari yang kuduga. Dinda, apa ini? Teriak Mas Hendra dari ruang kerjanya. Suaranya parau seperti orang yang baru melihat hantu. Aku masuk dengan tenang, tangan memegang nampan berisi kopi dan kue. Ada apa, Mas? Sengaja kulirik amplop yang sudah terbuka di mejanya. Kau yang mengambil dokumen-dokumen ini? Dari mana kau dapatkan? Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Oh, itu. Aku berpura-pura baru menyadari. Aku menemukannya di printer semalam. Mungkin ada yang lupa mengambilnya. Bu Lilis yang mendengar keributan segera masuk. Begitu melihat dokumen-dokumen itu, wajahnya berubah merah padam. Ini rahasia perusahaan. Kau tidak berhak melihatnya. Aku mengangkat bahu. Aku tidak sengaja melihatnya. Tapi yang lebih penting, sengaja ku berhentikan kalimatku, membuat mereka semakin penasaran. Apa? Bentak Mas Hendra. Bukankah ini berarti bisnis kalian sebenarnya sudah bangkrut sejak 2 bulan lalu? Hanya karena kalian menunda-nunda pembayaran dan memanipulasi laporan. Ruang kerja itu tiba-tiba senyap. Mereka saling memandang, sama-sama menyadari bahwa rahasia terbesar mereka sekarang ada di tanganku, orang yang paling mereka remehkan. Bu Lilis adalah yang pertama menyadari implikasinya. Dinda, sayang. Suaranya tiba-tiba lunak. Berusaha memanjakanku seperti yang tak pernah dilakukannya selama ini. Kamu bagian dari keluarga. Kita harus menyelesaikan ini bersama. Aku tersenyum manis. Senyum yang sama yang selalu kupakai ketika menerima penghinaan mereka dulu. Tentu saja, Bu. Kita keluarga. Tapi dalam hati, aku sudah tahu langkah selanjutnya. Malam itu, kukirim salinan dokumen-dokumen itu ke akun email baru yang kubuat khusus. Satu persatu kuhubungi beberapa klien yang masih bertahan dengan pesan halus. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat kondisi sebenarnya perusahaan sebelum melanjutkan kerjasama. Tak lupa kusimpan salinan lengkapnya di flash disk yang kusimpan di tempat rahasia. Bersama dengan video-video penghinaan mereka dan bukti perselingkuhan Mas Hendra. Di depan cermin kamar mandi, kutatap wajahku sendiri. Mata yang dulu sering bercucuran air mata kini terlihat dingin dan penuh perhitungan. Mereka mengira ini sudah selesai, bisikku pada bayanganku sendiri. Padahal, ini baru permulaan. Karma memang berjalan pelan, tapi aku akan memastikan ia menghantam dengan kekuatan penuh. Dan ketika saatnya tiba, mereka akan benar-benar mengerti apa arti kehancuran. Pagi itu, pengadilan agama terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di kursi kayu yang keras dengan punggung tegak, mengenakan blazer biru tua yang membuatku terlihat lebih berwibawa. Di tangan kananku, Arumi kecil menggenggam jariku dengan erat, sementara tangan kiriku memegang erat tas berisi dokumen-dokumen yang akan mengubah hidup kami selamanya. Mas Hendra dan Bu Lilis datang dengan rombongan besar. Sepupu, paman, bahkan beberapa teman bisnisnya. Mereka jelas ingin menunjukkan dukungan massal, tapi ekspresi wajah mereka yang tegang justru menunjukkan ketidaknyamanan. Persidangan perceraian antara Dinda Sari dan Hendra Wijaya. Hari ini kita akan mendengarkan permohonan dari pihak istri, ucap hakim dengan suara berat. Ketika giliranku berbicara tiba, aku berdiri dengan tenang. Suaraku tidak bergetar sedikitpun saat membacakan permohonan cerai gugat dengan dasar kekerasan verbal, pengkhianatan, dan ketidakadilan ekonomi. Yang mulia, saya tidak hanya membawa saksi dan bukti, tapi juga seluruh penghinaan yang telah saya telan selama 5 tahun pernikahan ini, kataku sambil mengeluarkan flash disk berisi kumpulan video. Pengacaraku, Ibu Rika yang tegas, segera menghubungkan flash disk ke laptop Panitera. Layar besar di ruang sidang menampilkan potongan-potongan video yang kurekam diam-diam. Bu Lilis mencubit tanganku saat aku salah menyajikan teh. Mas Hendra membanting piring makan, teriakan-teriakan hinaan di depan Arumi yang ketakutan. Tapi yang paling memukul adalah rekaman suara rapat keluarga yang kudapatkan tanpa sengaja seminggu lalu. Suara Bu Lilis dengan jelas berkata, "Kita harus pisahkan harta dari Dinda sebelum dia menyadari bisnis ini sebenarnya sudah bangkrut."
Lebih baik kita simpan uangnya untuk keluarga kita sendiri. Ruang sidang bergemuruh. Wajah Mas Hendra berubah pucat pasi, sementara Bu Lilis langsung menjerit, "Itu rekaman palsu." Hakim mengetuk palu berkali-kali. "Tenang, Ibu Dinda, lanjutkan." Dengan tenang, kuambil dokumen berikutnya dari tas. Laporan keuangan asli yang menunjukkan kebangkrutan bisnis mereka, bukti transfer uang perusahaan ke akun pribadi Mas Hendra, bahkan foto-foto perselingkuhannya dengan Maya yang kudapatkan dari teman kantor yang bersimpati padaku. "Yang mulia, saya hanya ingin keadilan. Saya rela melepas semua hak atas harta Gonogini, asalkan Arumi tetap di bawah pengasuhan saya." Suaraku tegas tapi tidak keras. Pengacara Mas Hendra langsung melompat. "Klien saya tidak menerima. Anak adalah keturunan keluarga Wijaya, harus tinggal dengan ayahnya." Tiba-tiba, dari bangku penonton, Bibi Rina berdiri. "Saya bersedia menjadi saksi. Keluarga saya, termasuk keponakan saya Hendra, tidak layak mengasuh anak. Mereka bahkan tidak menganggap Dinda sebagai manusia." Kekacauan terjadi. Keluarga Mas Hendra berteriak saling menyalahkan. Hakim harus mengetuk palu berkali-kali. Di tengah keributan itu, mataku bertemu dengan Mas Hendra. Untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan di matanya, ketakutan akan kehilangan segalanya. Istri yang selama ini dihinanya, anak yang tak pernah dia perhatikan, bahkan sisa-sisa reputasinya yang sekarang hancur berantakan. "Persidangan ditunda 30 menit, seru hakim. Di ruang tunggu, Arumi memelukku erat. "Ibu, kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi ya." Kupeluk tubuh kecilnya, mencium bau sampo favoritnya yang menenangkan. "Tidak lagi, sayang. Ibu akan membawamu ke tempat yang lebih baik." Ketika sidang dilanjutkan, hakim langsung membacakan putusan sela. Perceraian dikabulkan, hak asuh sementara jatuh ke tanganku, dan Mas Hendra diwajibkan membayar uang tunai untuk kebutuhan hidup Arumi sampai putusan akhir. Saat kami keluar dari pengadilan, kerumunan wartawan sudah menunggu. Ternyata, beberapa temanku yang bekerja di media sengaja menyebarkan kabar ini. "Dinda, apa komentarmu tentang video-video yang beredar? Apakah benar bisnis suamimu bangkrut karena korupsi?" Aku hanya menggeleng, memeluk Arumi lebih erat. "Saya hanya ingin membawa anak saya pergi dari lingkungan toksik. Mohon doanya saja." Di belakangku, Mas Hendra berteriak marah pada wartawan, sementara Bu Lilis mencoba menutupi wajahnya dengan kerudung. Foto mereka yang panik dan marah pasti akan menghiasi media sosial besok. Malam itu, di kamar kos-kosan sementara yang kusewa, aku menatap surat cerai di tanganku. Rasanya seperti melepaskan beban ribuan ton dari pundakku. Tapi ini bukan akhir. Ini adalah babak baru di mana aku, Dinda, akhirnya bisa bernapas lega, dan mempersiapkan kehidupan yang layak untuk Arumi dan diriku sendiri. Sementara untuk Mas Hendra dan Bu Lilis, mereka baru saja kehilangan orang yang selama ini menyembunyikan semua kebusukan mereka. Dan sekarang, dunia akan melihat siapa mereka sebenarnya. 3 bulan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap, aku berdiri di depan bangunan megah yang dulu menjadi kantor pusat bisnis keluarga Hendra. Kini, pelang nama, Wijaya Sukses Mandiri, sudah dicopot, digantikan dengan papan, dikontrakan, besar berwarna merah. Jendela-jendela kaca yang dulu bersih sekarang tertutup debu, dan pintu kaca otomatis yang dulu menjadi kebanggaan Bu Lilis kini terkunci rapat dengan gembok besar. Arumi menarik-narik bajuku. "Ibu, kenapa kita kesini?" Kusentuh lembut rambutnya yang ikal. "Hanya ingin memastikan sesuatu, sayang." Tak jauh dari situ, seorang petugas keamanan tua yang dulu sering kuberi makanan sedang duduk termenung. Matanya terbelalak ketika mengenaliku. "Bu Dinda," suaranya bergetar. "Kemana saja, Bu? Semua karyawan kangen sama Ibu." Aku tersenyum kecil. "Sekarang aku tinggal di dekat sini, Pak Joko. Bagaimana kabar bisnis ini?" Dia menggeleng sedih. "Bangkrut total, Bu. Semua barang disita debt collector minggu lalu. Mas Hendra kabarnya ngutang kemana-mana. Bahkan gaji kami 3 bulan terakhir belum dibayar." Dari dalam tas, kuambil amplop coklat tebal dan menyodorkannya padanya. "Ini untuk Pak Joko dan teman-teman security yang lain. Sedikit bantuan dari saya."
Matanya berkaca-kaca. Bu Dinda, padahal kami dulu ikut diam saat ibu diperlakukan tidak adil. Sudah lama berlalu, Pak. Jawabku sambil menatap gedung kosong itu sekali lagi. Tiba-tiba, derikan motor sport memecah kesunyian. Mas Hendra, yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya, berhenti mendadak di depan gedung. Matanya merah padam, mungkin karena kurang tidur atau alkohol. Dinda, kau datang untuk menertawakan aku, teriaknya sambil melompat dari motornya yang sudah penuh goresan. Aku dengan tenang menyuruh Arumi masuk kembali ke mobil yang kusewa hari ini. Aku hanya lewat, Mas. Lagi pula, ini kan jalan umum. Wajahnya berkerut melihat mobil baruku. Dari mana kau dapat uang untuk mobil semewah itu? Pasti selingkuh juga selama ini. Petugas keamanan itu segera menghampiri. Pak Hendra, jangan begitu. Diam kau. Penjaga tidak usah ikut campur, bentaknya. Aku menarik napas dalam. Mobil ini hasil kerjaku yang jujur. Mas, aku sekarang punya usaha catering kecil-kecilan. Klien pertamaku justru dari rekomendasi Pak Budi Santoso, yang dulu meninggalkan bisnismu karena video itu. Seketika wajahnya berubah pucat. Nama Pak Budi jelas masih menjadi luka yang dalam. Kau merencanakan semua ini dari awal. Suaranya tiba-tiba kecil. Aku mengangkat bahu. Aku hanya membiarkan karma bekerja sesuai waktunya. Dari sakuku, kuambil guntingan koran yang sudah kusimpan sebulan lalu. Berita tentang pemeriksaan pajak terhadap bisnis keluarga Wijaya yang diduga melakukan penggelapan. Kalian menyangka aku bodoh, Mas. Padahal akulah yang selama ini menutupi semua kesalahan pembukuan kalian. Sekarang tanpa aku, siapa yang akan memperbaiki semua itu? Tangannya gemetar memegang guntingan koran itu. Kau tidak akan bisa hidup tenang setelah menghancurkan keluargaku. Aku membalikkan badan. Tak ingin membuang waktu lebih lama. Kalian yang menghancurkan diri sendiri, Mas. Aku hanya membuka mata orang-orang tentang siapa kalian sebenarnya. Saat aku masuk ke mobil, Arumi bertanya dengan polos. Ayah marah ya, Ibu? Kuraih tangannya yang mungil. Ayah hanya sedang sedih, sayang. Tapi kita tidak boleh ikut sedih, karena Ibu sudah berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu. Mobil berjalan perlahan meninggalkan gedung itu. Di kaca spion, kulihat Mas Hendra masih berdiri terpaku di tempat. Tubuhnya yang dulu gagah kini terlihat menyusut dan tak berdaya. Malam itu, di apartemen kecil kami yang baru, sambil menikmati makan malam sederhana yang kubuat sendiri, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Assalamualaikum, ini Dinda, suara perempuan tua di seberang. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa? Ini Ibu Hasan, tetangga lama kalian. Bu Lilis kena stroke tadi siang. Dokter bilang karena tekanan darah tinggi dan stres. Sekarang dirawat di RS Umum Daerah. Aku terdiam sejenak. Terima kasih infonya, Bu. Doakan saja beliau cepat sembuh. Begitu telepon ditutup, aku menatap ponselku yang langsung dihujani pesan dari berbagai grup WhatsApp tetangga lama. Foto-foto Bu Lilis terbaring lemah di rumah sakit beredar luas, disertai komentar miring tentang karma yang akhirnya datang. Dengan tenang, kumatikan ponsel itu. Tidak ada kemenangan yang kurasakan, hanya kepuasan sunyi bahwa keadilan akhirnya datang dengan caranya sendiri. Besok pagi, aku akan mulai hari baru dengan daftar pesanan catering untuk acara perusahaan Pak Budi. Sementara mereka, keluarga yang dulu menyiksaku, akan bangun dengan reruntuhan kehidupan yang mereka bangun sendiri di atas penderitaanku. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku bisa tidur nyenyak tanpa air mata. RS Umum Daerah tampak lebih suram dari yang kuingat. Aku berdiri di depan pintu kamar 307, tangan menggenggam erat buket bunga sederhana sementara Arumi menatapku dengan mata penuh tanya. Sudah seminggu sejak kabar stroke Bu Lilis sampai ke telingaku, dan setelah berhari-hari bergulat dengan diri sendiri, akhirnya kuputuskan untuk datang. Bukan karena rasa iba, tapi lebih sebagai penutup bagi semua babak kehidupan kelam yang telah kami lalui. Kita harus masuk, Ibu. Arumi berbisis, jari mungilnya mencengkeram ujung bajuku. Kuusap lembut punggungnya. Iya, sayang. Sebentar saja. Begitu masuk,
Bau obat-obatan dan desinfektan langsung menerpa. Di tempat tidur nomor 3 dekat jendela, terbaring seorang perempuan tua dengan wajah separuh lumpuh yang nyaris tak kukenali. Bu Lilis, perempuan yang dulu selalu berdiri tegap dengan tatapan menyudutkan, kini hanya bisa terbaring dengan sebelah mata yang terpejam dan mulut mencong tak beraturan. Bu Lilis, sapaku pelan. Matanya yang sebelah terbuka lebar, pupilnya membesar seperti melihat hantu. Tangannya yang masih berfungsi bergerak tak menentu, mencoba meraih bel di samping tempat tidur. Tenang, Bu. Saya tidak bermaksud buruk, kataku sambil meletakkan bunga di meja samping yang sudah penuh dengan obat-obatan. Kulihat tidak ada satupun karangan bunga dari keluarga besar atau teman-temannya yang dulu sering datang ke rumah. Arumi, sayang, beri salam ke nenek, kusuruh lembut. Arumi melangkah maju dengan ragu. Semoga lekas sembuh, Nek. Seketika itu juga, mata Bu Lilis berkaca-kaca. Air liur tak terkontrol menetes dari sudut mulutnya yang mencong saat ia mencoba bicara. NGGH. Perawat yang sedang memeriksa infus menjelaskan. Belum bisa bicara jelas, Bu. Tapi bisa mengerti apa yang kita katakan. Duduk di kursi plastik di samping tempat tidurnya, kuambil handuk kecil dan mulai membersihkan air liur yang menetes di dagunya. Gerakanku membuatnya terkejut. Mungkin ingatannya kembali ke hari-hari ketika ia memaksaku membersihkan bekas makanan yang ia sengaja tumpahkan di lantai. Kabarnya biaya perawatan ditanggung BPJS ya, Bu? Tanyaku pada perawat sambil sengaja menatap Bu Lilis. Syukurlah, karena kata tetangga, harta keluarga sudah habis untuk bayar utang bisnis. Mata Bu Lilis membelalak. Nafasnya tersengal-sengal seperti ikan yang kehabisan air. Monitor detak jantung di sampingnya mulai berbunyi lebih cepat. Perawat segera menenangkannya. Ibu harus rileks, jangan stres. Aku menghela napas panjang. Bu, saya datang bukan untuk menyakiti Anda. Saya hanya ingin menunjukkan sesuatu. Dari tas, kuambil fotokopi rekening tabunganku yang sekarang. Angka yang terus bertambah sejak aku memulai usaha catering. Ini hasil kerja keras saya selama 3 bulan terakhir. Cukup untuk membiayai sekolah Arumi di tempat yang bagus, bahkan menyisihkan sedikit untuk investasi. Kulihat matanya yang sebelah tak lepas dari kertas itu. Ironis, ya? Dulu Anda bilang saya tidak akan bisa hidup tanpa keluarga Anda. Tapi nyatanya, justru tanpa beban keluarga toksik seperti kalian, hidup saya malah lebih baik. Air mata mulai mengalir di pipinya yang sebelah yang masih bisa bergerak. Tangannya berusaha meraih lenganku, tapi kusengaja menarik diri. Jangan khawatir, Bu. Saya sudah bayar perawat khusus untuk menemani Anda seminggu ke depan. Hadiah perpisahan dari saya. Ku berdiri, merapikan kerudung. Oh iya, kabarnya Mas Hendra sekarang kerja sebagai sopir pribadi bosnya dulu ya? Yang dulu sering Anda hina karena istrinya tidak bisa masak seenak saya. Monitor detak jantung kembali berderik keras. Perawat segera memintaku keluar. Di pintu, aku berpaling untuk terakhir kali. Selamat beristirahat, Bu Lilis. Saya doakan Anda cepat sembuh, agar bisa merasakan sepenuhnya betapa berat hidup tanpa harta dan harga diri. Suara teriakan parau dan benda yang dihempaskan ke pintu mengiringi langkahku pergi. Arumi yang polos bertanya, Nenek marah ya, Ibu? Tidak, sayang. Nenek hanya sedang belajar arti karma. Sepanjang koridor rumah sakit, beberapa perawat dan pasien yang mengenaliku berbisik-bisik. Mereka tahu siapa aku, mantan menantu yang diperlakukan seperti budak, yang kini kembali dengan kepala tegak sementara keluarga mantan suaminya hancur berantakan. Malam itu, sambil meninabobokan Arumi, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Foto Bu Lilis menangis histeris setelah kepergianku. Dengan caption, dokter bilang emosi tidak baik untuk pemulihannya. Kuhapus pesan itu tanpa membalas. Biarlah penderitaan mereka menjadi milik mereka sendiri sepenuhnya sekarang. Aku punya terlalu banyak kebahagiaan yang harus kurus untuk memikirkan kehancuran orang-orang yang sudah kutinggalkan jauh di belakang. Hujan gerimis membasahi jalanan depan rumah kontrakanku ketika sebuah motor butut berhenti dengan suara kasar di depan pagar. Aku mengenalinya seketika. Motor sport yang dulu selalu dibanggakan Mas Hendra,
kini dengan bodi penuh baret dan knalpot yang sudah berkarat. Dia sendiri terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan kemeja lusuh yang tidak lagi tersetrika rapi seperti dulu. Aku berdiri di balik tirai jendela, mengamatinya membetulkan kerah bajunya yang kusut sebelum menekan bel rumah. Arumi, yang sedang asyik menggambar di meja makan, langsung menoleh. Itu suara bel. Ibu. Tunggu di sini, sayang, kataku sambil merapikan kerudung dengan gerakan yang lebih untuk menenangkan diri daripada alasan kesopanan. Begitu pintu terbuka, bau alkohol dan rokok murahan langsung menusuk hidungku. Mas Hendra berdiri dengan postur yang lebih bungkuk, matanya merah dan bengkak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dinda. Suaranya parau, sangat berbeda dengan teriakan kasar yang dulu selalu memenuhi rumah kami. Boleh aku masuk? Aku perlu bicara. Aku melipat tangan di dada. Arumi sedang di dalam. Apa yang ingin Mas bicarakan? Dia menghela napas, tangannya gemetar sedikit. Aku tahu aku sudah salah. Sangat salah. Matanya berusaha mencari sesuatu di balik bahuku. Mungkin ingin melihat apakah Arumi ada di sana. Tapi tolong, Dinda, bisakah kau memaafkanku? Kita bisa mulai lagi. Tidak. Potongku tegas sebelum dia melanjutkan. Kita tidak akan pernah mulai lagi. Apalagi setelah semua yang terjadi. Wajahnya berkerut seperti anak kecil yang hendak menangis. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku kehilangan segalanya. Bisnis, rumah, bahkan ibuku terbaring sakit. Kau senang melihatku menderita seperti ini. Aku menahan desakan untuk tertawa pahit. Mas Hendra, apa kau benar-benar mengira penderitaanmu sekarang bisa menyamapa 5 tahun hidupku di neraka bersama keluargamu? Dia mencengkeram lenganku tiba-tiba. Aku akan berubah. Aku. Dinda, semuanya baik-baik saja? Suara laki-laki dari dalam rumah memotong. Mas Hendra terkesiap, melepaskan tanganku seketika. Dari belakangku, muncul sosok tinggi Pak Budi, klien utamaku yang sekarang juga menjadi teman baik, dengan tangan penuh dokumen yang sengaja kubuat seolah-olah kami sedang rapat bisnis. Pak Budi. Mas Hendra tersedak, wajahnya memerah padam. Ah, Hendra. Pak Budi mengangguk dingin. Kebetulan kami sedang membahas kontrak catering untuk acara perusahaan kami bulan depan. Ada yang bisa saya bantu? Aku bisa melihat bagaimana rahang Mas Hendra mengeras. Dulu, dia selalu merendahkan Pak Budi di belakang. Menyebutnya orang kampung, karena bisnisnya dimulai dari nol. Kini, orang itulah yang berdiri di samping mantan istrinya dengan posisi setara. Tidak ada. Gerutu Mas Hendra sambil mundur. Dinda, kita bicara lain waktu. Ketika dia berbalik untuk pergi, aku memanggilnya. Mas, tunggu. Dia menoleh, matanya berbinar penuh harapan. Kuambil dompet dari meja dekat pintu dan mengeluarkan beberapa lembar uang. Ini untuk bensin pulang. Motormu sudah hampir habis, kan? Wajahnya memerah, lalu pucat. Kau menghinaku. Tidak, jawabku sambil tetap mengulurkan uang itu. Hanya membalas budi. Bukankah dulu Mas juga sering melakukan ini padaku setelah menghinaku seharian? Tangannya gemetar hebat sebelum akhirnya menyambar uang itu dan melemparkannya ke tanah. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Dari dalam, Arumi muncul dengan wajah penuh tanya. Ayah. Seketika itu juga, air mata Mas Hendra meledak. Anakku, kau masih ingat ayah? Arumi mengedipkan mata polosnya. Ibu selalu tunjukkan foto ayah. Kata ibu, Arumi harus tetap kenal ayah meski ayah dulu jahat ke ibu. Perkataan polos itu seperti pukulan telak. Mas Hendra terhuyung mundur seperti ditampar. Bahkan Pak Budi di sampingku harus menahan senyum. Aku akan kembali lagi, gumam Mas Hendra sambil menaiki motornya dengan gerakan kaku. Kau tidak akan bisa menghalangiku bertemu anakku. Ketika suara motor itu menjauh, Pak Budi menghela napas. Dia tidak berubah, ya? Masih sama egoisnya. Aku memungut uang yang tercecer di teras. Tapi sekarang, aku yang memegang kendali. Malam itu, sambil memandangi Arumi yang sudah tertidur,
Kunggah rekaman CCTV depan rumah yang menangkap seluruh kejadian tadi siang. Dengan narasi singkat. Setelah menghancurkan hidupku, mantan suami memohon kembali. Tapi apakah penyesalan datang karena cinta? Atau karena kini dialah yang membutuhkan? Tak sampai 1 jam, video itu viral di kalangan teman-teman dan kenalan lama kami. Beberapa bahkan mengirimkan screenshot obrolan Mas Hendra yang meminjam uang ke banyak orang dengan alasan harus menebus istri dan anak. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya foto Mas Hendra mabuk berat di sebuah warung kopi, dengan caption, "Dia di sini sejak siang, terus mengutuk namamu." Kusimpan semua bukti itu dengan rapi di folder khusus. Siapa tahu suatu hari nanti akan berguna. Karena seperti kata pepatah, orang yang bermain api, suatu saat akan terbakar sendiri. Dan api yang mereka nyalakan dulu, kini mulai membakar mereka perlahan-lahan. Pagi itu, surat resmi bermaterai menarik perhatianku di antara tumpukan tagihan dan brosur di kotak pos. Amplop coklat tebal itu terasa berat di tanganku, dengan stempel sebuah kantor pengacara di Jakarta yang sama sekali tidak kukenal. Arumi yang sedang asyik mewarnai di lantai ruang tamu mengangkat kepalanya penasaran. "Ibu dapat apa?" tanyanya sambil mendekat. "Ayo kita buka bersama," jawabku sambil merobek bagian atas amplop dengan hati-hati. Dokumen-dokumen resmi berbahasa hukum berhamburan keluar, disertai surat pengantar dari firma hukum, Gunawan Prekan. Mataku langsung menangkap beberapa kata kunci. Warisan, almarhum ayah, dan properti tersembunyi. Jantungku berdegup kencang saat mulai membaca surat itu dengan lebih cermat. Rupanya, almarhum ayahku, yang kukira hanya meninggalkan tabungan sederhana, ternyata memiliki sebidang tanah dan rumah kecil di kawasan Menteng yang selama ini tidak pernah disebutkannya. Properti itu sengaja tidak dicatatkan secara resmi dan dikelola oleh pengacaranya, untuk menghindari sengketa keluarga saat itu. "Kakek tinggalkan rumah untuk kita?" tanya Arumi yang sudah bisa membaca beberapa kata. Aku mengangguk pelan, masih sulit mempercayai ini nyata. "Iya, sayang. Rumah yang bahkan tidak pernah ibu ketahui sebelumnya." Teleponku berdering tak lama setelah itu. Nomor tak dikenal. "Selamat pagi, Ibu Dindasari." Suara laki-laki profesional di seberang. "Saya Anton Gunawan, pengacara yang mengurus warisan almarhum ayah ibu. Sudahkah ibu menerima dokumen yang kami kirim?" "Baru saja, Pak," jawabku, masih setengah tidak percaya. "Kami perlu ibu datang ke Jakarta untuk menyelesaikan administrasi. Properti ini sudah tidak terurus selama 5 tahun terakhir, tapi nilainya sekarang cukup signifikan." Saat menutup telepon, tanganku gemetar. Ini seperti mukjizat, jawaban atas semua doa diam-diamku selama ini. Minggu berikutnya, setelah mengatur jadwal dengan cermat, aku dan Arumi berdiri di depan pagar tinggi sebuah rumah bergaya kolonial di salah satu sudut sepi Menteng. Meski terlihat usang dan tidak terawat, kemegahannya masih terasa. Pohon-pohon besar di halaman depan membuatnya terlihat seperti oasis di tengah kota. "Kakek tinggal di sini?" Arumi berbisis kagum. "Tidak, sayang. Kakek menyimpan ini untuk keadaan darurat." Kunci berat berderak saat Pak Anton membuka pintu utama. Bau lembab dan debu menyambut kami. Tapi sinar matahari yang masuk melalui jendela-jendela kaca patri memperlihatkan interior yang masih kokoh dan elegan. Menurut dokumen, terakhir dihuni tahun 2005, jelas Pak Anton sambil menunjukkan ruang demi ruang. Tapi struktur bangunan masih sangat baik. Dengan renovasi tepat, bisa bernilai miliaran. Aku berjalan pelan di sepanjang koridor, menyentuh permukaan kayu yang halus meski berdebu. Di ruang belajar, terdapat meja tua dengan beberapa foto berbingkai. Salah satunya foto ayahku muda berdiri di depan rumah ini dengan bangga. "Kenapa ayah tidak pernah memberitahuku?" gumamku lirih. Pak Anton menghela napas. "Menurut catatan kami, almarhum khawatir properti ini akan menarik perhatian keluarga besar ibu yang cukup bermasalah. Dia lebih memilih merahasiakannya sampai ibu benar-benar membutuhkan." Air mataku menetes. Ayahku yang sederhana itu ternyata menyimpan satu kartu as untuk masa depan anaknya. Kembali di kota kecil kami, keputusan harus segera dibuat. Setelah berkonsultasi dengan Pak Anton dan beberapa ahli properti, akhirnya kuputuskan untuk tidak menjual rumah itu. Sebaliknya,
Akan kurenovasi menjadi guest house eksklusif. Proyek yang bisa menjadi investasi jangka panjang untuk Arumi. Sore itu, sambil menikmati teh di teras rumah kontrakanku, ponselku berdering lagi. Kali ini dari nomor yang sudah terlalu familiar. Mas Hendra. Dengar-dengar kau dapat warisan. Suaranya terdengar serak, tanpa basa-basi. Tubuhku langsung tegang. Dari mana Mas tahu? Orang-orang di kampung halamanmu membicarakannya. Katanya kau dapat rumah mewah di Jakarta. Aku menarik napas dalam. Itu urusanku, Mas. Diam sejenak di seberang. Lalu suaranya tiba-tiba berubah merendah. Dinda, aku tahu kita punya masa lalu buruk. Tapi sebagai ayah Arumi, tidak adilkah jika aku juga dapat kesempatan menikmati? Tidak. Potongku tegas sebelum dia menyelesaikan kalimat. Warisan ini untuk masa depan Arumi, bukan untuk membiayai gaya hidupmu yang sudah menghancurkan keluargamu sendiri. Kau serakah, teriaknya tiba-tiba. Aku masih suamimu secara hukum agama. Yang melalaikan kewajiban dan menghinaku bertahun-tahun, balasku dingin. Ingat, Mas, aku masih menyimpan semua bukti kejahatan finansialmu. Lebih baik fokus merawat ibumu yang sakit. Begitu teleponku tutup, aku segera menelepon Pak Anton. Pak, tolong segera urus pengalihan hak dan pengamanan properti itu. Aku tidak mau ada klaim tidak sah dari pihak manapun. Malam itu, sambil menatap foto ayah di rumah barunya yang megah, aku tersenyum. Terima kasih, Yah, bisikku. Kau memberikanku bukan hanya rumah, tapi senjata terakhir untuk melindungi cucumu dari orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa benar-benar aman. Matahari terik menyinari lapangan parkir sebuah pusat perbelanjaan mewah di Jakarta ketika aku melangkah keluar dari mobil sewaan bersama Arumi. Kami baru saja kembali dari pertemuan dengan arsitek untuk membahas rencana renovasi rumah warisan ayah. Arumi masih terus mengoceh senang tentang kolam renang kecil yang akan dibangun di halaman belakang. Tiba-tiba, suara keras memecah konsentrasiku. Lihat itu. Si Dinda yang katanya dapat warisan. Dari arah halte bus, sekumpulan perempuan setengah baya sedang menunjuk ke arahku sambil berbisik-bisik. Aku mengenal mereka, istri-istri rekan bisnis Mas Hendra dulu, yang sering menertawakan masakanku di acara arisan. Aku sengaja mengarahkan langkah mendekat, dengan Arumi berpegangan pada tanganku. Selamat siang, ibu-ibu, sapaku ramah, sengaja menunjukkan tas tangan bermerek terbaru yang memang kubeli untuk pertemuan bisnis hari ini. Mereka saling pandang, tersipu malu. Dinda, Ibu Dinda sekarang tinggal di Jakarta ya? Tanya salah satu dengan suara dibuat manis. Masih sementara, Bu. Lagi mengurus properti warisan di Menteng. Jawabku sambil tersenyum tipis, sengaja menyebut lokasi yang pasti mereka tahu sangat eksklusif. Wajah mereka berubah pucat. Menteng? Itu kan? Ya, daerah elit. Kebetulan almarhum ayah punya rumah di sana yang tidak saya ketahui. Ujarku sambil mengelus rambut Arumi. Sayang, ini teman-teman ayah dulu. Coba salam yang manis. Arumi melambaikan tangan polos. Halo, tante-tante. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan ponsel. Dinda, boleh foto bersama? Buat kenang-kenangan. Aku tertawa kecil. Maaf Bu, kami sedang buru-buru. Lagi pula, dulu kan ibu-ibu bilang saya tidak pantas diajak foto bersama. Mereka tercekat, wajah merah pada mengingat penghinaan mereka di masa lalu. Di hari yang sama, saat aku sedang menunggu pesanan di sebuah kafe, ponselku berdering. Sebuah pesan dari Bibi Rina yang isinya membuatku tersenyum. Dinda, kamu harus lihat ini. Lampirannya adalah screenshot grup WhatsApp keluarga besar Mas Hendra. Ada foto Bu Lilis di rumah sakit yang dikunjungi mantan pembantunya dulu, wanita yang selalu mereka perlakukan seperti budak. Tapi yang lebih mengharukan adalah percakapan di bawahnya. Katanya Dinda yang bayar semua biaya perawat ekstra itu. Iya. Padahal kita semua menelantarkan Bu Lilis. Hendra sekarang tinggal di kos-kosan kumuh. Minum tiap hari. Kubalas singkat. Karma memang tidak pernah salah alamat. Bey. Malam harinya, di kamar hotel kami, aku menerima telepon tak terduga dari Pak Gunawan.
Ibu Dinda, ada perkembangan menarik. Tadi siang, seorang pria mengaku sebagai suami ibu mencoba meminta informasi tentang properti di kantor kami. Aku langsung tahu siapa yang dimaksud. Mas Hendra. Ya. Dia mengancam akan melaporkan kami ke polisi karena katanya kami menyembunyikan harta Gonogini. Untungnya, semua dokumen sudah kita amankan. Terima kasih, Pak. Besok saya akan ke kantor polisi untuk melaporkan upaya pemerasan ini. Jawabku tenang. Begitu telepon berakhir, kuambil laptop dan mulai mengetik pengaduan resmi. Tidak hanya untuk kasus hari ini, tapi juga mengumpulkan semua bukti kekerasan dan pengkhianatan selama pernikahan kami. Arumi yang sedang asyik menonton kartun tiba-tiba bertanya, "Ibu, kenapa ayah jahat sekali sama kita?" Aku menutup laptop dan memeluknya. Tidak semua orang bisa berterima kasih pada kebaikan, sayang. Tapi ibu bersyukur, karena justru kejahatan mereka membuat kita sekarang lebih kuat. Di layar televisi, tokoh kartun favoritnya sedang menang melawan penjahat. Senyum kecil mengembang di bibirku. Hidup kami sekarang pun tak jauh berbeda. Keesokan harinya, berita tentang laporan polisi yang kuajukan mulai beredar di grup-grup WhatsApp. Tangkapan layar status Mas Hendra yang marah-marah di media sosial menjadi bahan tertawaan banyak orang. Dan aku justru mendapat 3 tawaran bisnis baru dari para kenalan yang dulunya memandang rendah padaku. Seperti kata pepatah, hidupmu akan lebih tenang ketika musuh-musuhmu sibuk menertawakan kegagalan mereka sendiri. Matahari pagi menyinari teras rumah menteng yang baru saja selesai direnovasi. Aku berdiri di balik pintu kaca patri, menyeruput teh hangat sambil menyaksikan Arumi berlarian di taman belakang bersama 2 anak tetangga yang menjadi teman barunya. Tawa riang mereka mengisi udara, jauh berbeda dari kesunyian yang dulu selalu menyelimuti rumah pernikahanku. Setahun sudah berlalu sejak warisan ayah mengubah hidup kami. Rumah tua ini kini telah berubah menjadi guest house eksklusif dengan 5 kamar yang nyaris selalu penuh dipesan. Tak perlu iklan besar-besaran, kualitas pelayanan dan cerita di balik rumah ini yang membuat tamu-tamu penting dari dalam dan luar negeri ingin menginap di sini. Telepon berdering. Dari layar terpancang nama, Budi Santoso, klien pertamaku yang kini menjadi partner bisnis sekaligus sahabat baik. "Dinda, kamu lihat berita pagi ini?" Suaranya bersemangat. "Belum, ada apa?" "Dapat penghargaan, wirausaha wanita inspiratif, dari majalah bisnis ternama. Mereka khusus menyoroti perjalananmu dari korban kekerasan domestik menjadi pengusaha sukses." Aku tertegun. Dulu, namaku hanya muncul di media sebagai bahan gunjingan, istri tidak tahu diri, menantu durhaka. Kini, mereka menuliskan kisahku dengan hormat. "Arumi pasti bangga," bisikku, mata berkaca-kaca. Acara penganugerahan itu diadakan di sebuah hotel berbintang. Saat aku melangkah ke panggung dengan gaun biru navy sederhana, sorak-sorai hadirin memenuhi ruangan. Dari sudut mata, kulihat beberapa wajah familiar. Teman-teman lama Mas Hendra yang dulu memandangku rendah, sekarang bertepuk tangan dengan wajah dipaksa tersenyum. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka. Sosok kurus dengan kemeja lusuh masuk. Mas Hendra. Tubuhnya lebih bungkuk. Rambut mulai memutih meski usianya belum 40. Dia berdiri di belakang, matanya tak lepas dari panggung. Ketika sesi wawancara dimulai, pembawa acara bertanya, "Apa rahasia kesuksesan ibu, bisa bangkit dari keterpurukan seperti itu?" Aku menarik napas. Saya hanya berhenti meminta cinta dari orang yang tidak punya, dan mulai mencintai diri sendiri. Sorot kamera televisi mengikuti setiap kataku. Dulu saya dinistakan, dianggap tidak berharga. Tapi lihatlah sekarang, mereka yang dulu menyakiti saya justru hidup dalam penyesalan, sementara saya berdiri di sini dihormati banyak orang. Dari kejauhan, kulihat Mas Hendra berbalik dan pergi dengan langkah gontai. Minggu berikutnya, sebuah paket datang ke guest house. Tanpa alamat pengirim, hanya tulisan, "Untuk Arumi," di atasnya. Dengan waspada, kubuka di ruang kerja. Isinya boneka beruang tua yang dulu selalu Arumi peluk di rumah mereka. Tak ada catatan, tapi aku tahu itu dari Mas Hendra. Boneka yang dulu sempat dia ambil paksa saat Arumi ikut aku pergi. "Bu, itu beruangku," seru Arumi yang kebetulan lewat. "Ya, ayah mengembalikannya."
Arumi memeluk boneka itu erat. Kasihan ayah, kata teman sekolahku. Dia sekarang kerja jadi sopir taksi. Kuusap kepala putriku. Kita tidak boleh membenci, sayang. Tapi juga tidak boleh lupa. Perlakuan buruk orang lain adalah pelajaran berharga untuk kita lebih berhati-hati. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan damai. Guest house semakin populer. Bahkan masuk dalam daftar rekomendasi beberapa majalah perjalanan internasional. Setiap tamu yang menginap mendengar cerita singkat tentang rumah ini, warisan seorang ayah untuk anak perempuannya yang berhasil bangkit dari kegelapan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa buku tamu, seorang karyawanku datang tergesa-gesa. Bu Dinda, ada Bu Lilis di depan. Dia minta bertemu. Dadaku sesak. Sudah 2 tahun lebih sejak pertemuan terakhir di rumah sakit. Dengan hati-hati, aku melangkah ke teras depan. Di sana, di kursi roda didorong oleh perawat, duduk seorang perempuan tua dengan sebelah badan lumpuh total. Wajahnya jauh lebih tua dari usianya, tapi matanya, yang dulu selalu memandangku dengan kebencian, kini hanya terlihat kosong. NGGH. Dinda A. Ujarnya dengan susah payah. Mulutnya mencong tak terkontrol. Aku berlutut di samping kursi rodanya. Bu Lilis, apa yang bisa saya bantu? Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Tangannya yang masih berfungsi meraba-raba tas tua. Lalu mengeluarkan sebuah album foto kecil. Dengan jari gemetar, dia membuka halaman. Demi halaman, foto-foto Arumi bayi yang dulu dia sembunyikan dariku. Maafkan. Ucapnya terbata. Aku menutup album itu perlahan. Bu, saya sudah memaafkan. Tapi maaf tidak akan mengembalikan waktu yang sudah terbuang. Kusuruh karyawan menyiapkan kamar terbaik untuknya menginap semalam, atas biayaku sendiri. Tapi paginya, dia sudah pergi saat fajar, meninggalkan album foto itu di atas meja dengan tulisan, untuk Arumi, yang hampir tidak terbaca. Kini, di pagi yang cerah ini, sambil menikmati teh hangat dan mendengar tawa Arumi, aku tersenyum. Mereka, Mas Hendra dan Bu Lilis, telah menjadi bagian dari masa lalu. Bekas luka mereka masih ada, tapi tidak lagi menyakiti. Aku mengambil buku harianku, membuka halaman terakhir yang kutulis setahun lalu. Aku akan membuktikan pada mereka. Wanita yang dulu mereka injak-injak justru akan mencapai tempat yang tidak pernah bisa mereka raih. Hari ini, dengan segala kerendahan hati, aku bisa berkata, misi tercapai. Dan inilah kebahagiaan sejati, bukan karena mereka menderita, tapi karena aku berhasil menemukan diriku yang sebenarnya di balik semua penderitaan itu.